Sudah hampir 1 bulan lebih Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Menko Marves, Luhut Binsar Panjaitan berada di Singapura. Diketahui, Luhut Binsar Panjaitan tengah menjalani masa pemulihan setelah mengalami sakit akibat kelelahan yang luar biasa. Dirawatnya Luhut Binsar Panjaitan di Singapura itu pun sempat mengundang berbagai pertanyaan dari publik tanah air. Publik mempertanyakan kenapa Luhut Binsar Panjaitan lebih memilih dirawat di Singapura ketimbang di Indonesia. Terkait hal itu, Luhut Binsar Panjaitan pun akhirnya buka suara dan mengungkap alasan ia yang berobat ke Singapura. Terhitung sudah hampir 1 bulan lebih saya berada di Singapura untuk menjalani proses recovery tubuh pasca sakit yang saya alami. Saya menyadari banyak pertanyaan yang muncul terkait mengapa saya tidak berobat di Indonesia, malah pergi ke Singapura, ungkapnya. Dikatakan Luhut, sebelum ke Singapura pada awalnya ia menjalani perawatan di 2 rumah sakit tanah air. Kedua rumah sakit yang menjadi tempat perawatan Luhut itu adalah RS Medistra dan RSPAD Gatot Subroto. Sebenarnya, pengobatan saya dimulai di RS Medistra dan RSPAD Gatot Subroto, di mana saya mendapat tindakan medis awal, terangnya. Saat menjalani perawatan di tanah air, Luhut mengakui mendapat tawaran dari sahabatnya untuk berobat ke Singapura. Hal itu pun sejalan dengan harapan keluarganya agar Luhut mendapat lingkungan yang membuat pemulihannya lebih optimal. Tawaran dari sahabat dan harapan keluarga agar saya mendapat lingkungan yang memungkinkan pemulihan lebih optimal, kemudian membawa saya dirujuk ke Singapura, tuturnya. Lebih jauh, Luhut menceritakan bagaimana hari-hari pertama dia menjalani perawatan di Singapura. Luhut menyampaikan tidak bisa menjawab berbagai pertanyaan yang masuk, sebab saat itu dia tidak memegang ponsel. Semua pertanyaan yang masuk terkait kondisinya saat itu harus dijawab lewat tangan ajudannya. Keputusan itu dikatakan Luhut berlandaskan kasih yang sangat mendalam. Terlebih istri dan anaknya meminta Luhut untuk fokus pada proses pemulihan tanpa memikirkan apapun. Karenanya, pada hari-hari pertama di sini, praktis saya hanya ditemani tim dokter, 1 orang ajudan, serta istri dan anak saya. Tidak ada tamu, tidak ada deringan ponsel yang bisa saya jawab, semua harus lewat tangan ajudan, sebuah keputusan berlandaskan kasih yang mendalam. Papa, fokus untuk pulih dahulu, sisanya bisa menunggu, begitu ucapan istri dan anak saya, tukasnya.